Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama gue Laksana Bodi. Di video kali ini gue bakal buat perbandingan antara PCX 150 dan Honda EDV 150. Oke, jadi kali ini yang di depan gua adalah Honda EDV 150 CBS dan PCX 150 CBS. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bicara dulu soal harga. Untuk harganya sendiri, PCX CBS dibanderol di 31 jutaan, sementara EDV 150 dibanderol di harga 34 jutaan. Jadi antara EDV dan PCX bedanya di kisaran 3 jutaan ya. Untuk OTR Jakarta guys. Tujuan gue membuat video ini adalah buat ngasih tahu ke teman-teman semua yang mungkin masih bingung beli motor antara EDV atau PCX 150. Gue harap setelah melihat video ini teman-teman jadi tahu, jadi paham mana sih dari kedua motor ini yang terbaik dan berhak untuk dipilih. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Kita mulai dari PCX 150. Untuk headlampnya, Honda PCX 150 ini sudah mengusung full LED, baik dari headlampnya sendiri, sennya, dan di sini terdapat DRL yang semakin mempermewah tampilan dari motor ini. Posisi sen berada di atas, jadi dia menyatu dengan DRL, dan kebetulan ini sudah terpasang garnish ya. Jadi kalau kalian beli standar baru itu belum dapat garnish seperti ini, kalian harus beli sendiri. Dan bisa kita lihat di sini tampilan dari headlampnya sangat mewah dan elegan banget ya. Lanjut ke EDV 150. Untuk headlamp Honda EDV 150 juga sudah menggunakan full LED, baik sen ataupun headlampnya sendiri. Dan headlampnya ini posisinya terpisah antara kanan dan kirinya. Beda dengan PCX yang bentuknya besar menyatu sampai ke atas. Untuk EDV dia terpisah ya antara sisi kanan dan kirinya. Bisa kita lihat di sini tampilan headlampnya. Lalu untuk sennya sendiri beda banget antara PCX dan EDV. Kalau PCX dia posisi sennya dia menyatu ya. Dari bawah sini ke atas dia menyatu di sini. Dan untuk EDV sendiri ini sennya terpisah. Jadi tampilannya tampak terlihat sporty dan terlihat sangat adventure menurut gua. Jadi sennya di sini dan sennya sudah menggunakan full LED. Kita beralih ke bagian visor atau windshieldnya. Untuk PCX 150 dia visornya bentuknya sangat lebar namun tidak terlalu tinggi dan dibekali dengan windshield berwarna hitam atau smoke. Posisi plat nomor tepat berada di depan visornya. Jadi menurut gua kalau plat nomor dudukannya di sini tuh agak sedikit mengganggu penampilan dari motor itu sendiri sih. Dan ini dia tampilan visor Honda EDV 150 dengan warna transparan, tidak terlalu lebar namun cukup tinggi. Dan posisi plat nomornya dia tidak berada di depan visornya tapi di bawah sini. Jadi tidak mengganggu penampilan motor itu sendiri. Dan fitur yang menonjol dari Honda EDV 150 dibandingkan dengan PCX, visornya ini bisa di setel teman-teman. Jadi di sini setelannya kalian tinggal tarik aja, nanti terus kalian setel. Jadi kalian bisa milih tinggi dan rendahnya dari visor itu sendiri. Itu kelebihan Honda EDV
dibandingkan PCX 150. Turun ke bagian kaki-kaki Honda PCX 150. Pada bagian spakbor terdapat tulisan kombi brake, yang ini tandanya motor ini sudah dibekali pengereman CBS atau kombi brake system, dan biasanya kalau yang ABS di sini tertulis ABS. Pada bagian piringan bisa kita lihat di sini seperti ini tampilannya. Kaliper seperti biasa Honda menyematkan merek Nissin, dan seperti ini bentuk dari palang-palang peleknya. Ini banyak banget dia palangnya kalau untuk PCX. Ukuran ban depan 100/80 ring 14. Lalu ini dia tampilan kaki-kaki dari Honda EDV 150. Pada bagian spakbor juga terdapat tulisan kombi brake karena ini yang tipe CBS ya. Lalu kita pindah ke bagian disc brake-nya. Tampilan disc brake-nya berbeda dengan PCX yang terlihat kalem. Untuk Honda EDV ini pada bagian permukaan disc brake-nya terdapat lekukan-lekukan yang semakin menambah tampilannya jadi lebih adventure banget. Kaliper sama menggunakan Nissin. Lalu seperti ini bentuk palang-palang peleknya, dia bentuknya V ya. Untuk ukuran ban depan 110/80 ring 14. Jadi bannya antara EDV dan PCX lebih besar punya EDV. Motif-motif bannya pun berbeda antara PCX dan EDV. Jadi kalau PCX dia seperti ini, tampak terlihat lebih kalem dan seperti didesain untuk jalanan ya, jalanan kota. Sementara EDV 150 dia batiknya seperti ini. Jadi motif bannya dia seperti didesain untuk adventure, jalanan tanah, jalanan rusak. Ini dia Honda EDV 150. Lanjut ke bagian stang. Untuk stangnya sendiri Honda PCX 150 tidak terlalu panjang dan stangnya ini telanjang ya. Di sini terdapat logo Honda yang semakin menambah tampilannya jadi terlihat sangat elegan. Lalu tombol-tombol yang ada di sisi stangnya bisa kita lihat di sini. Tombol apa aja sih yang ada di stang Honda PCX 150? Di sisi stang sebelah kiri, di sini terdapat saklar lampu jarak jauh dan lampu jarak pendek. Klakson berada di paling tengah dan sen berada di paling bawah. Lanjut ke sisi sebelah kanan. Di sini terdapat tombol idling. Lalu hazard berada di tengah dan starter berada paling bawah. Kita lanjut ke bagian speedometer. Jadi ini dia tampilan speedometer Honda PCX 150 yang sudah dibekali dengan speedometer full digital. Ayo kita intip beberapa indikator yang terdapat di speedometernya. Di sini terdapat indikator sen di kanan kiri ya. Lalu di sini terdapat indikator lampu jarak jauh, mil injeksi, idling berada di sisi kanan, kecepatan ini yang paling besar berada di tengah bagian atas, jam, lalu total bahan bakar di sini atau indikator bahan bakarnya, total kilometer di bawah, dan yang membuat tampilannya sangat keren tulisan PCX warna biru ini. Jadi tulisannya ini menyala berwarna biru, gokil banget. Sementara pada bagian rak di sisi sebelah kiri, di sini terdapat rak yang tertutup, dan kita lihat pada bagian dalam sini terdapat power outlet atau power charging dengan daya maksimal 12 volt di sini ya. Jadi kalian bisa ngecas HP dan bisa ditaruh di sini HP-nya. Kita beralih ke sisi kanan. Di sisi kanan di sini terdapat kunci kontak, dan kunci kontaknya sudah mengusung fitur smart key atau keyless. Nah, untuk fiturnya sendiri dia sudah mengusung fitur alarm dan answer back ya untuk keylessnya. Di sini terdapat tombol full dan seat yang fungsinya untuk full ini yang atas dia untuk membuka tangki bahan bakar, sementara seat untuk membuka jok bagian belakangnya. Dan jika kita lihat di sini terdapat kotak kecil. Jadi kotak kecil ini adalah cover kunci darurat. Di dalamnya sini dia terdapat tuas kunci darurat. Jadi fungsinya ketika kalian remote-nya hilang, kalian bisa buka jok lewat sini dengan kunci daruratnya. Itu nanti bakal dikasih ketika kalian beli
Honda PCX 150. Kita beralih ke stang Honda EDV 150. Untuk Honda EDV 150 ini sendiri, stangnya lebih panjang dibandingkan dengan Honda PCX 150. Karena motor ini memang didesain untuk adventure ya. Jadi menurut gua stangnya antara PCX dan EDV lebih nyaman yang EDV. Lalu kita bahas beberapa tombol yang ada pada bagian stangnya. Ini apa aja? Di sisi stang sebelah kanan terdapat tombol idling, tombol hazard, dan tombol starter. Sementara di sisi stang sebelah kiri, di sini terdapat saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek, klakson, dan sen berada paling bawah. Jadi kurang lebih tampilan tombol-tombol yang ada di stangnya sama ya antara PCX dan EDV 150. Kita lanjut ke speedometer Honda EDV 150. Jadi seperti ini tampilan speedometernya dengan speedometer full digital dan indikator yang menurut gua sangat lengkap banget, nggak kalah dengan PCX 150. Tampilannya dia lebih ke sporty, adventure. Kalau kalian pilih yang lebih elegan, lebih mewah, bisa pilih PCX. Cuman kalau yang sporty, adventure banget, kalian bisa pilih EDV. Dia bentuknya kotak seperti ini. Lalu sudut-sudutnya pada bagian sisi speedometernya juga oke banget. Di sini tertulis EDV yang semakin memperkeren tampilannya. Lalu pada bagian bawah sini jadi dia indikator seperti mil injeksi, sen, dia terpisah antara bagian atas dan bagian bawahnya. Ini keren banget. Lanjut kita ke bagian raknya. Untuk raknya sendiri di sisi sebelah kiri dia juga terdapat rak yang tertutup, dan pada bagian dalam raknya sama seperti PCX sudah terdapat fitur power outlet atau power charging. Sementara seperti ini dia tampilannya, jadi terlihat sangat kekar banget ya pada bagian sininya. Perpaduan antara body glossy-nya pada bagian tengah dan hitam pada bagian samping dan bawahnya. Sama seperti PCX 150, Honda EDV juga sudah dibekali dengan sistem smart key atau keyless dan mempunyai fitur alarm dan answer back sama seperti PCX. Lalu pada bagian sisi kanannya juga terdapat tombol full dan seat yang berfungsi untuk membuka tangki dan jok belakangnya. Nah, di sisi sampingnya sini juga terdapat cover kunci darurat. Cuman bedanya, kalau yang punya PCX dia lebih susah dibukanya dan lebih aman. Tapi untuk EDV 150 ini ketika di parkiran teman-teman, rawan banget hilang ya. Jadi hati-hati yang teman-teman punya Honda EDV 150, mending ininya dilepas, dibawa pulang aja, atau enggak ya dipasang stiker atau skotlet, yang jelas dilem lah biar aman. Soalnya kalau cuma gini doang dia gampang banget dilepasnya dan rawan banget hilang ketika di parkiran. Jadi seperti ini tampilan kunci daruratnya ketika dibuka ya. Beralih ke tangki bahan bakar. Untuk tangki bahan bakarnya sendiri, Honda PCX mampu menampung bahan bakar sebanyak 8 liter teman-teman. Cukup banyak untuk ukuran Matic 150 cc menurut gua. Nah, sementara untuk bagian riding pada bagian kakinya sini, menurut gua nyaman banget Honda PCX 150 karena dia bisa buat santai-santai, bisa buat selonjoran. Yang jelas dia nyaman banget. Kalau kalian milih motor 150 cc nya Honda yang bisa buat santai-santai, bisa buat slow di jalanan, kalian bisa pilih Honda PCX. Dia posisi ridingnya pada bagian kakinya seperti ini, panjang ya dari bagian depan sampai ke ujung belakangnya. Lalu dia dihiasi dengan step belakang yang seperti terlihat menyatu dari step floor depannya. Nah kesini dia, dan bukanya seperti ini. Ini enak banget dibukanya, dan ini tipis bahannya. Yang luarnya sini dia plat atau besi, dan bagian dalamnya sini dibalut dengan plastik. Kita lanjut ke Honda EDV 150. Untuk tangki bahan bakarnya dia sama seperti PCX, dapat menampung bahan bakar sebanyak 8 liter. Lalu seperti ini tampilan pada bagian sininya, terlihat lebih kekar dan sporty banget, adventure banget dibandingkan dengan Honda PCX 150 yang lebih terlihat santai tapi elegan. Nah, pada bagian step floornya menurut gua lebih nyaman yang PCX. Kenapa? Karena Honda EDV didesain untuk adventure. Jadi ketika kalian duduk di sini,
posisi kakinya nggak sebegitu nyantai naik PCX. Coba aja kalau nggak percaya. Soalnya dia ini pada bagian sininya dia lebih tegak dan ke belakangnya tidak terlalu panjang teman-teman. Jadi ini cukup pendek ya. Jadi untuk nyaman atau enggaknya, dua-duanya sama-sama nyaman. Tapi kalau untuk lebih santai, lebih selonjoran, kalian bisa pilih PCX 150 ketimbang Honda EDV. Sekarang kita bahas ke bagian jok Honda PCX. Untuk joknya sendiri dia cukup nyaman karena dia bentuknya sangat panjang dan lebar. Bahannya juga cukup empuk menurut gua. Tampilan bagasinya seperti ini. Jadi bagasinya panjang banget dari ujung depan sampai ke belakang. Ini masuk satu helm dan sisanya bisa buat kalian naruh barang-barang ya di belakangnya sini. Dan dia posisi behelnya seperti ini teman-teman. Behelnya ini untuk Honda PCX dia sangat besar dan dibalut dengan cover plastik. Jadi ini luarnya plastik. Padahal di baliknya sini dia besi. Jadi plastiknya hanya pada bagian luarnya saja, biar terlihat menyatu dengan bodinya. Karena didesain untuk adventure, jadi joknya pun Honda EDV tampak terlihat sangat kekar banget. Jadi tampilan joknya seperti ini. Pada bagian tengah terdapat seperti pembatas antara depan dan belakangnya. Bahannya menurut gua cukup empuk dan cukup nyaman. Lalu kita lanjut ke bagasinya. Bagasinya juga nggak kalah besar dengan Honda PCX. Jadi dia dari ujung depan sampai ujung belakang juga. Depan bisa buat taruh helm, sisanya di sini juga bisa buat taruh barang. Lalu pada bagian behelnya, ini behelnya dia terpisah antara sisi kiri dan sisi kanannya. Jadi menambah tampilannya lebih sporty dan adventure banget. Beralih ke bagian mesin, Honda PCX dibekali dengan mesin 4 tak 150 cc injeksi bertipe SOHC. Kapasitas oli mesin 0,8 liter. Pendingin mesinnya menggunakan radiator atau cairan. Lalu seperti ini tampilan CVT-nya, perpaduan antara warna silver dan hitam. Jadi CVT-nya tampak terlihat kalem kalau menurut gua, tapi tetap elegan dan mewah. Pada bagian mesin Honda EDV kurang lebih sama basicnya seperti Honda PCX, nggak beda jauh. Cuman kalau EDV terkenal dia lebih agresif di tarikan awalnya dibandingkan PCX 150. Lalu seperti ini tampilan dari CVT-nya, jadi tampak terlihat kekar dan adventure dibandingkan dengan PCX 150 yang terlihat elegan. Dia bentuknya kotak ke belakang ya, perpaduan antara warna silver dan hitam pada bagian depannya. Dan seperti ini bodinya jika dilihat dari sisi sampingnya untuk PCX 150. Sok belakang dia menggunakan sok double. Sayangnya soknya belum menggunakan sok tabung ya teman-teman. Untuk knalpotnya sendiri dia cukup panjang bentuknya dan cukup terlihat elegan. Jadi di sini dibalut dengan cover muffler, perpaduan antara warna hitam dan silver pada bagian depan. Dan pada bagian belakangnya sini terdapat end cap. Dan kebetulan ini end cap-nya sudah diganti dengan yang aksesoris resminya Honda. Jadi warnanya silver. Kalau aslinya bawaan pabriknya warnanya hitam. Pengereman belakang sudah dibekali dengan disc brake dengan kaliper Nissin seperti biasa. Ukuran ban belakang 120/70 ring 14. Lalu pada bagian sini juga sudah terdapat hager ya teman-teman ya. Jadi melindungi pada bagian TB-nya dari cipratan-cipratan ban belakangnya. Ketika hujan ataupun di jalan yang pasir, lumpur, itu bisa ngelindungin banget. Dan ini dia tampilan bodi samping Honda EDV 150. Jadi berbeda dengan PCX yang dia bodinya dari belakang sampai ke depan full glossy. Untuk Honda EDV 150 dia glossinya hanya pada bagian atasnya, cuman bawahnya dia pakai plastik biasa yang hitam itu ya, yang nggak bisa patah ini. Lalu pada bagian shock breakernya, nah untuk EDV 150 lebih unggul karena shocknya sudah menggunakan shock tabung merek Showa teman-teman. Nggak tanggung-tanggung ya, Showa shock breakernya. Pada bagian knalpot, Honda EDV 150 tampak terlihat adventure dan sporty dibandingkan dengan PCX 150. Kenapa?
Knalpot PCX dia lebih selonjoran atau lebih datar, tapi kalau untuk EDV dia knalpotnya tinggi banget, ngangkat ke atas, dan bentuknya juga sangat besar. Bentuknya kotak gini ya, sangat kekar dilihatnya. Perpaduan antara warna hitam di end cap-nya, lalu di tengah sini terdapat cover berwarna silver, lalu depannya juga cover mufflernya berwarna hitam. Ini sangat keren banget knalpotnya menurut gua. Lanjut ke bagian pengereman, Honda EDV 150 juga sudah dibekali dengan pengereman belakang menggunakan disc brake. Di sini terdapat lekukan-lekukan pada bagian permukaan disc brake-nya sama seperti pada bagian depannya. Kaliper menggunakan Nissin. Lalu ukuran ban belakang EDV 150 ini menggunakan ukuran 130/70 ring 13. Yang terakhir kita bahas ke bagian stop lamp-nya. Jadi ini dia tampilan stop lamp Honda PCX 150. Pada bagian atas dia melengkung ke atas, sementara yang bawah dia juga melengkung ke bawah. Dan pada bagian tengahnya sini terdapat tulisan Honda berwarna chrome. Menurut gua tampilannya ini mirip dengan emoticon menangis ya. Dia sedih gitu. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan stop lamp-nya. Keren ya. Dan ini tampilan stop lamp Honda EDV 150, lebih terlihat kecil dibandingkan Honda PCX 150. Dia bentuknya X pada bagian tengahnya sini. Ini keren banget, asli keren. Lalu pada bagian sennya dia terpisah antara stop dan sennya dia sendiri-sendiri ya. Jadi sennya ini dia jadi satu dengan spakbornya. Jadi tampak terlihat sporty. Berbeda dengan PCX yang dia sennya menyatu dengan stop lampnya. Gimana pendapat kalian tentang stop lamp Honda EDV 150? Gokil ya. Oke teman-teman, jadi ini dia tampilan full body dari kedua motor ini, Honda EDV 150 dan PCX 150. Gimana pendapat kalian? Kalian bakal pilih yang mana nih antara Honda EDV dan Honda PCX? Oke, jadi itu tadi perbandingan antara Honda PCX dan Honda EDV 150. Semoga bisa menjawab kebingungan kalian yang masih bimbang nih antara milih EDV atau PCX 150. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Gue Laksana Budi. Bye-bye.